Hai Singham, gue Nobening. Nah, selamat datang lagi di Radio Singham, di mana isinya podcast yang ada di YouTube dan kalian bisa dengerin ini selagi kalian mau ngapain bebas. Hai Singham, gue Nobening. Nah, selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, di mana kita akan obrolin, enggak sih, gue udah ngobrol, kalian dengerin. Haha, selamat datang di podcast Radio Singham. Dan kalian seperti biasa bisa sambil dengerin ini ngelakuin banyak hal, sambil ngerjain tugas, bersihin kamar, sambil tiduran. Pokoknya selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam buat semuanya yang dengerin secara online maupun offline. Dan kali ini seperti judul yang kalian udah bisa baca, kita akan langsung bahas anime yang original Netflix nih. Sebenarnya manganya nggak original Netflix, tapi anime aja yang original Netflix, tayangnya di Netflix dan sempat ramai. Dan bahkan gua tuh saking suka sama ini anime ya, sebenarnya ya, saking gue suka, saya tuh koleksi loh. Memangnya Anda membacanya tidak dengan wadaw, ini original Pak, dan langka sekarang. Nomor 1 langka, lu cari di mana-mana langka. Nggak tahu ya sekarang udah di restock apa belum, tapi ini langka Pak, dan nggak akan saya jual. Ya, kok jadi ini langka Pak. Ini gue buka sengaja karena buat gue pengen baca, karena ini yang salah satu yang paling epic yang gue baca awal-awal ya. Kita akan langsung review Record of Ragnarok, atau bahasa Jepangnya Sumatsu no Valkyrie. Nah, ini yang gue sempet bingung dan gue sempet pusing. Kok bahasa Inggrisnya Record of Ragnarok? Ya kan, rekaman Ragnarok gitu kan. Sedangkan judul Jepangnya Sumatsu no Valkyrie. Ini malah Valkyrie. Nah, nggak tahu lah. Ya, mungkin penerbitnya beda-beda segala macam. Premisnya adalah menceritakan bagaimana dewa melawan manusia, yang dimana disebut pertarungannya itu Ragnarok. Yang dimana Ragnarok ini akan menentukan apakah manusia bisa hidup 1000 tahun lagi atau seluruh manusia dimusnahkan oleh para dewa. Wah, ini yang premisnya aja udah membuat seorang Eno Bening, ini premis yang aku tunggu gitu loh. Dan aku mulai baca komiknya dulu, baru nonton manganya. Jadi gue pembaca manga, baru nonton di Netflix. Yang pertarungan terakhirnya adalah Jack the Ripper versus Hercules. Nah, jadi kok Jack the Ripper lawan Hercules? Buat yang belum nonton, ini anime tuh menghadirkan sosok-sosok manusia yang hebat pada eranya melawan dewa. Nah, yang bikin menarik adalah dewa-dewanya ini adalah dewa-dewa mitologi yang diceritakan di dunia kita tuh ada. Dan manusianya pun adalah manusia yang di dunia kita itu ada gitu loh. Kisahnya gitu loh, legendanya lah minimal gitu. Yang seperti kita tahu, lawan pertama ini adalah Thor, dewa petir mitologi Nordik, lawan Lubu gitu loh. Legenda petarung nomor 1 era Three Kingdom. Itu aja udah bikin gue kayak gak tau, ini gak tau, buat gue ini adalah orang jenius, orang keren yang bisa membuat hal ini terjadi gitu. Karena yang kayak gini-gini tuh gue ngeliat tuh yang crossover yang tidak terduga ini tuh, contoh adalah pertama kali waktu gue kecil, gue gila, wah kok keren banget itu Capcom versus Marvel. Itu kan kapan lagi gue liat Mega Man sama Iron Man tembak-tembakan gitu kan. Nah, abis itu pas gue gedean dikit, gue ngeliat Kingdom Hearts, ya kan, karakter-karakter Disney tapi pada fighting semua, pada bisa berantem semua gitu kan. Serius gitu, yang dimana kita dulu lucu-lucuan, sekarang malah jadi serius gitu kan. Dan inilah yang dimana membuat gue premisnya tuh kayak, oh gila, gue ngeliat dewa petir Thor lawan legenda Three Kingdom gitu di sebuah manga. Dan akhirnya gue nonton di Netflix. Dan pada saat gue nonton di Netflix, first impression gue adalah, nah ini nih, banyak orang yang bilang jelek, anime kok slideshow, mana animenya gitu kan. Terus kayak gak seru segala macem, mendingan baca manganya. Gue akan bilang bahwa anime Record of Ragnarok di Netflix itu bagus. Lu silakan lawan gue, tapi menurut gue ini anime bagus. Ini bagus. Ini oke. Ini oke. Ini nikmat. Gua nikmatin, gua nontonin. Gua nikmatin. Gua yang gua paham. Kalian pasti gak setuju sama gua karena kayak, no, ini apaan ini, animasi cuman gambar-gambar doang, slideshow, gerakan-gerakan doang. Gak bisa, men. Ini cerita udah terlalu megah dan luar biasa. Gambarnya bagus sesuai apa yang gua pikirkan di manga, dengan sound design yang menurut gua oke. Ini udah cukup buat gua. Karena kalau lu lihat di manganya, memang dinamis juga pertarungannya. Tapi kalau lu sadar,
buat gue ini bukan masalah pertarungannya lagi. Ini masalah bagaimana mereka mempertemukan dua cerita ini dalam satu arena. Itu udah terlalu luar biasa menurut gue. Tentu ya gue berharap season 2 bisa dibikin animasi lebih gila lagi. Tapi untuk yang ini, buat gue udah nggak masalah. Sorry lu pada mau bilang jelek ini segala macam. Gue nggak tahu lu pada pengetahuannya tentang mitologi Yunani, Nordik dengan legenda-legenda manusia. Ini udah epic. Ini udah epic. Yang bikin gue nangis tuh adalah ketika ini gue beneran nangis. Gue inget momennya tuh nangis. Bayangin men, penonton itu yang gue suka. Reaksi penonton, suara atmosfer di arena pertarungan itu gila. Itu gila. Ya gue tahu lu pasti terganggu sama episode pertama kita lihat Thor yang ceritanya cuman patah-patah gitu. Gue juga skip. Gue nggak terlalu nikmatin gitu. Tapi atmosfernya, tegangnya, semuanya gue dapet. Karakter dan seiyunya gue nggak ada masalah. Gue nikmatin semuanya. Gue nikmatin gitu. Apalagi yang kalau gue yang nangis tuh waktu apa ya? Kalau gue bukan nangis. Oke, waktu Thor sama Lubu, gue kayak, oke, gue ngerti konsep ini anim. Bukan masalah fightingnya, tapi bagaimana mereka merepresentasikan dua legenda dipertemukan, dua cerita dipertemukan, dua kisah dipertemukan untuk berantem. Egonya diliatin gitu loh. Bagaimana penggambarannya gitu. Dan gue suka gitu bagaimana kreator ini menggambarkan Thor tuh mau kayak gimana gitu loh. Thor kan yang kalau lu udah punya mindset Thor di Marvel gitu ya, lu tau lah Thor kayak gimana gitu kan. Chris Hemsworth gimana gitu Thor ya. Gitu. Tapi di sini dibikin Thor yang buat gue tuh oke, ini dapat gitu. Waktu gue baca manga dan gue nonton anime, gue dapat banget Thornya. Gue nggak bisa peduliin lagi itu animasi slideshow udah nggak bisa. Udah terlalu udah oke, udah fine buat gue bisa nikmatin. Gue bisa nikmatin banget. Gue nggak bisa nikmatin. Gue nggak bisa bilang animasinya mengganggu gue, nggak. Gue bisa bener-bener skip. Gue skip. Gue nonton misalnya kayak, oke, gue udah kelamaan nonton si Zeus pukul-pukulan sama Adam. Oke, gue skip aja. Tapi dari story, dari segala macam, dari intensitasnya gue masih dapat. Dan itu nggak mengganggu gue dan tidak mengganggu experience gue untuk nonton. Jadi ini udah fine, super fine buat gue. Bener banget, Rintintin yang chat di live. Soundtracknya gila. Itu pas Lubu datang itu gue kayak, anjing ini soundtrack yang gue bayangin waktu gue baca manga. Duduk ha, duduk ha. Gila gitu kayak terus kudanya gitu gertek gitu kayak fuck bagus banget gila ini baru anime nih, dia entrance-nya tuh niat gitu loh, entrance-nya tuh yang megah gitu, karakter utama masuk gitu, ini baru gila soundtracknya gitu. Itu orang-orang 3D gue nggak peduli, gue udah nggak peduli, epic banget gila, epic banget. Udah nggak masuk di pala gue ini jelek 3D-an. Udah nggak peduli karena soundtracknya udah bagus banget. Udah sangat banget gitu kan. Lu mau sama gitu kayak orang-orangnya juga gitu kayak apa ya? Lelaki set boy berkumpul banget gitu kayak hai ho gitu kan. Gila merinding gue ngeliat Lubu didukung gitu kayak man, pride lu gitu loh, gila gitu loh. Lu tahu kalau lu tuh udah berhasil mencetak sejarah di kehidupan manusia gitu, sampai pendukung lu rela mati semua demi lu gitu loh. Itu bener-bener dapat, itu bener-bener dianimasikan dengan baik menurut gua. Gua terserah lu mau bilang apa, penggambarannya gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau gua suka banget sama gaya-gaya style yang tulisan-tulisan gitu loh, tulisan-tulisan Jepang keluar gitu. Gua tuh ada semacam kenikmatan gitu ngeliat tulisan-tulisan Jepang gitu loh, istilah-istilah Jepang ditaruh di layar, di freeze frame gitu. Itu merinding gue ngeliatin kayak gitu. Makanya gue waktu itu kalau kalian tahu, gue juga suka banget waktu zaman One Piece yang ngeliatin flashbacknya Oden, yang Odennya bunuh babi gede itu. Wah itu gue suka banget ya. Itu keren. Itu gue suka yang kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa gue suka sama gaya-gaya yang kayak gitu, kayak gitu loh. Buat mata gue tuh gitu loh, sakit gitu mata gue langsung kayak enak gitu loh. Terus kita juga masuk ke apa ya? Bagaimana egoisme Adam gitu, kesombongan Adam gitu pas lawan Zeus gitu. Nah ini gue juga sempat waktu di manga, waktu gue cerita gitu ya, ini gimana Thor kan dewa petir gitu, Zeus juga dewa petir itu, dan gue suka banget dikemas si Zeus itu bukan petir gitu loh. Si Zeus tuh adalah God of Zeus singkatannya God of Cosmic, GOC ya, God of Cosmic ya. Gue kayak gitulah. Gokil lah gitu, sampai ada istilah-istilah gitu, God of Cosmic lagi kosmos gitu. Jadi dia diciptakan sebagai Godfather of God gitu loh. Sedangkan si Adam Father of Humanity gitu. Dan di situ
gue ngeliat clash-nya itu indah, tapi gue skip. Gue jujur emang gue nggak ganggu dan gue skip aja, udah skip. Tapi ceritanya semuanya gitu, segala macamnya gitu loh, itu gue suka banget. Si Valkyrie sebagai penonton yang cuman ganti-ganti ekspresi muka yang teriak-teriak gitu, itu gue juga nikmatin banget. Nah itu udah momen nakama gue hadir ketika Sasaki Kojiro sih. Itu nakama banget yang kayak tiba-tiba semuanya yang di belakang kayak gini, wah, itu nakama banget. Kayak core anim dukungan teman-temanmu tuh hadir di Sasaki Kojiro gitu. Yang semua orang teriak gitu, Sasaki gitu kan. Itu wah gitu loh, kayak lu kayak ngeliat Sasaki Kojiro hentakan terakhir itu yang bikin Poseidon mampus itu, gue kayak wah. Rika Ragnarok, Sumatsu no Valkyrie, tonton. Bagus. Gua nggak tahu kenapa gue udah nggak peduli lagi sama fight scene-nya. Karena ini bukan masalah fight scene, man. Ini masalah menceritakan dua legenda dan lu bisa masukin ini. Nah, ini yang gue bilang makanya. Kalau bikin sebuah karya, ini yang gue pelajarin gitu dari Sumatsu no Valkyrie dan Rika Ragnarok. Kalau lu bikin sebuah karya, lu mesti tahu kekuatan lu di mana. Kekuatan lu itu di cerita apa di animasi. Kita balik lagi ke diskusi awal kita mengenai Kimetsu no Yaiba. Kalau kalian ikutin gue, Kimetsu no Yaiba itu story-nya mah aduh banget, aduh. Sehingga apakah lu mesti memperbagus story atau lu meningkatkan kualitas animasi? Nah, di sini yang gue tahu bahwa komite produksinya, tim produksinya itu sadar, pinter gitu, bahwa ini bukan cerita, ini bukan masalah fight scene. Kalau kita ningkatin fight scene, kita bisa menghilangkan aspek-aspek kita bisa mengeliminasi aspek-aspek lain. Nah, itu cerita yang emang menurut gue udah luar biasa. Udah sangat luar biasa. Lu mesti mengerti gitu. Lu mesti sadar behind the scene-nya. Gue juga jadi paham dan gue appreciate gitu itu. Mungkin kalian yang nggak biasa ya, gini. Gue itu juga suka nontonin yang namanya, mungkin bukan animasi tapi lebih tepatnya motion comic. Jadi tuh di DC ada motion comicnya DC gitu loh. Jadi komik yang nggak animasi tapi kayak komiknya bergerak-gerak dikit gitu loh, motion comic lah istilahnya, dan ada suaranya gitu. Itu gue suka nontonin, gue nikmatin gitu karena story-nya kencang, jadi gue nggak perlu lihat fight scene yang berlebihan atau bagaimana, dan gue nikmatin itu. Jadi mungkin itu problem kalian yang mungkin ya nggak terlalu nikmatin Sumatsu no Valkyrie atau Rika Ragnarok. Pertama, kalian nggak biasa nonton motion comic, dan menurut gue ini motion comic gue nikmat. Dan kalian yang kedua ya, kalian tuh mungkin nggak punya kayak semacam pengetahuan terdahulu mengenai legenda-legenda ini, cerita-cerita ini, kisah-kisah orang-orang hebat ini, dan legenda-legenda dewa-dewa ini. Yang dimana menurut gue, kerennya adalah satu hal lagi nih, kalau kalian sadar. Yang gue suka adalah, mereka itu nggak nyeritain legendanya itu sesuai legenda. Malah sama mereka difiksikan lagi gitu loh, legenda-legendanya. Difiksikannya luar biasa gitu untuk masuk ke cerita fiksi ini. Contoh yang Sasaki Kojiro gitu, bahwa Sasaki Kojiro tuh bukan pecundang nomor 1 gitu loh, ngerti nggak? Tapi dia memang pecundang nomor 1 dengan tujuan yang ini gitu loh. Atau kayak bagaimana Thor mendapatkan kekuatannya gitu loh. Jadi fiksinya ini yang difiksikannya lagi gitu. Jadi mereka tuh bener-bener nggak yang pasrah gitu. Oh ya udah, Thor dewa petir, Zeus dewa petir, pakai petir dua-duanya, enggak gitu. Di Zeus pun difiksikan lagi gitu bagaimana dia bisa kayak begitu. Difiksikan kembali. Itu yang menurut gue storytelling luar biasa gitu. Ternyata cerita yang selama ini kita baca tentang Zeus itu pun udah nggak bener. Yang bener adalah yang versi Sumatsu no Valkyrie, versi Rika Ragnarok beda gitu loh. Zeusnya nggak kayak gini. Kalian baca itu cuman buat tutupin sejarah. Padahal nggak itu yang sebenarnya. Yang terjadi bukan gitu. Jadi udah fiksi Zeus difiksikan lagi gitu. Itu yang buat gua ini luar biasa. Gua nggak tahu kalian bisa menghargai ini apa nggak, tapi buat gua menghargai banget. Dan ini buat gua adalah storytelling yang luar biasa. Storytelling yang awesome banget gitu loh. Ini yang keren gitu. Kenapa Zeus, lu tahu kan ya dewa petir udah gitu. Enggak gitu. Di balik itu ada lagi gitu loh. Di balik itu ada lagi. Itu yang bener-bener membuat gue sangat menikmati story-nya berlebihan. Yang dimana akhirnya gue nggak peduli lagi sama animasinya. Itu dua hal. Kalian tuh mungkin yang nggak bisa nikmatin ya karena kalian nggak pernah biasa motion comic, dan yang kedua kalian nggak baca Three Kingdom, kalian nggak ngikutin kisah Sasaki Kojiro, kalian nggak baca mengenai mitologi Yunani, bagaimana Zeus itu apa, ini siapa, kenapa kok gue nggak tahu sama kuping kalian, tapi gue nikmatin banget waktu Hermes itu wah gila. Itu bagus banget. Itu lagu gila. Nyet, gue nggak tahu kuping lu ada masalah apa. Tapi kalau lu nggak bisa mengapresiasi musik itu ada masalah mungkin sama hidup lu, gue nggak ngerti. Tapi cobalah lu denger sekali lagi. Itu sakit jiwa musiknya, men. Itu lagunya gila.
Terus ada karakter-karakter kayak Bach, Mozart ngomentarin, jadi begini lagu kami kalau dimainkan oleh dewa. Itu kan wah, itu gila gitu loh. Lagunya Adam kan juga, soundtracknya Adam gila gitu. Soundtracknya Sasaki Kojiro juga, waduh. Gue gak ngerti sama lu pada yang gak bisa nikmatin anime seindah ini. Gue gak tahu masa lalu apa. Cobalah untuk lunturkan sedikit ego lu, bacalah. Tapi again ya, ini bebas. Kalian mau tetap suka gak suka urusan kalian. Tapi menurut gue sayang banget kalau lu gak bisa mengapresiasi bagaimana storytelling ini bekerja. Dan ini adalah bagaimana masterpiece manusia dari zaman dahulu diinterpretasikan ulang dengan lebih gila lagi gitu loh, fiksi-fiksinya. Bahkan yang gue gak nyangka lagunya itu, yang buat gue bersyukur buat sama anime ketika gue dengerin intronya Zeus itu yang anjing, fuck, untung gue nonton. Gue udah dengerin kalian bilang slideshow bang, slideshow, tapi pas gue dengerin lagunya, aduh, gak bisa men, ini anime bagus men. Gue nggak tahu salah lu di mana men, ini gila men. Tadinya yang paling gue suka pertarungan Zeus versus Adam. Bahkan Sasaki Kojiro tuh buat gue B aja. Tapi pas gue tahu pertarungan berikutnya Jack the Ripper versus Zeus, itu gue mindfuck lagi. Nyet, gila nggak lo? Maksudnya selama ini kan kita lihat, wah ini baik dan jahat gitu kan. Dewanya jahat, manusianya baik misalnya gitu kan. Karena kita di pihak manusia kan pasti kan, di pihak Valkyrie kan. Tapi tiba-tiba didatangkan orang terburuk dari manusia, Jack the Ripper, melawan dewa terbaik yang baik dengan manusia. Hercules. Itu kan kayak, gimana tuh maksud? Itu gila sih, gua nggak tahu lah. Gua nggak tahu, ini gila. Gua punya ekspektasi tinggi. Sorry, karena season 1 lu udah bagus, season 2 lu mesti bagus. Gak bisa men. Ini humanity lu mulai dipertanyakan ketika nanti pertarungan Hercules melawan Jack the Ripper. Karena ini best part manganya tuh di sini. Gua nggak peduli kalian ini kalian yang belum nonton, mending skip karena gue mau spoiler habis-habisan. Ini gue pengen bahas kenapa ini gue punya ekspektasi untuk season 2. Tim Netflix, siapapun itu yang bekerja di produksi season 2, itu Jack the Ripper kalau nyanyi London Bridge is Falling Down-nya jelek, CU-nya nggak dilatih untuk nyanyi dengan baik gitu loh. Wah, awas sih. Terus dia ngomong My Fair Lady-nya tuh mesti My Fair Lady. Aduh, nggak tahu lah. Pusing gue. Soalnya Jack the Ripper tuh karakter favorit gue dari semua pertarungan. Jack the Ripper karakter terbaik yang ada di Record of Ragnarok. Kalau kalian apa yang paling terbaik? Kalau kalian paling terbaik siapa? Kalau gue, dan alasannya apa? Kalau gue kayak Jack the Ripper karena itu secara story fuck up banget. Ingat, kita mengidolakan karakter fiksi yang jahat itu nggak masalah. Menjadikan karakter fiksi yang jahat jalan hidup lu itu baru salah. Pokoknya gue Jack the Ripper, kedua Adam, baru itu dua deh. Itu pun bisa ganti di posisi Adam nih, kalau misalnya kita lihat pertarungan setelahnya. Pokoknya Jack the Ripper, Jack the Ripper gila sih. Bisa-bisa satu roster di Humanity pindah ke Dewa, kan Buddha bela manusia, jadi -1 dong roster Buddha. Iya, makanya gue bilang jangan percaya roster yang dikeluarin di awal. Udah ganti-ganti, swear udah ganti-ganti. Makanya jangan, bisa jadi ntar ganti atau gimana, gue nggak tahu lah. Karena yang gue suka premisnya adalah gimana si Dewa ini ternyata bikin aturan buat bercanda. Dewa ini bikin Ragnarok buat bercanda gitu loh. Terus tiba-tiba Dewa terkuat Poseidon mati. Dewa terkuat mati sama manusia paling pecundang. Disitulah lu lihat adegan terakhir kan, yang dimana si siapa? Si Zeus, Hermes, sama Ares ngamuk kan, kayak sampai keluar darah gitu kan. Gitu kayak ini kayak ini bangsat gitu. Kena mental mereka bertiga tuh kan. Langsung diem. Kena mental udah. Itu gue suka sih penggambaran yang si Sasaki Kojiro nyelam masuk kayak mau. Itu gue suka banget. Simbolisasi dia tenggelam dalam laut gitu. Terus pas mau tenggelam dalam laut tiba-tiba Sasaki. Wah, gitu. Nakama power banget, gila, didorong dari laut sama temen-temennya. Tomodachi power, gila itu. Dan itu ya keren penggambaran Sasaki di mana kan kalau pada saat jiwanya dikembalikan ke Ragnarok kan dikirimkan jiwanya ketika dia masih perfect form. Jadi paling optimal di umur berapa, di era mana gitu loh. Jadi lu tuh paling jago tuh golden era lu di mana gitu kan. Si Adam ini, si Lubu ini. Kok Sasaki Kojiro dikasih golden era pas tua gitu. Ternyata dia di alam baka pun dia masih berlatih gitu loh. Jadi dia perfect formnya pas sudah tua banget. Gatot Kaca kubu mana menurut kalian? Masuk kubu manusia apa kubu dewa?
Gatot Kaca manusia deh. Secara lagi apa gue yang bego ya? Enggak, kan dia anaknya, kan dia kan ini kan apa 5 ini kan apa? 5 tuh namanya apa? Apa sih namanya 5? Pandawa kan dia. Pandawa sama manusia anjir. Tapi dia itu kalau ini correct me if I'm wrong ya, tapi dia itu pada saat lahir itu baru bisa diem ketika dimandikan pedang dewa. Pedang apa dewa gitu kan? Apa dimandikan pedang dewa baru bisa diem. Makanya dia ototnya otot baja gitu. Karena pedangnya itu pedang dewa dikasih buat dia bisa itu. Pokoknya dia dimandiin itu deh baru bisa. Jadi kulitnya kulit besi. Tapi dia masuk kubu mana? Nah, Fallhound-nya Valkyrie udah berlaku di Gatot Kaca dari awal. Makanya nanti nggak perlu pakai Valkyrie dia. Dia udah nyatu sama senjata dewa. Dia udah ini udah apa? Udah jadi apa jurusnya Valkyrie apa? Pokoknya dia gitulah. Dia anaknya dewa. Dia kan anaknya Bima. Bima kan bukan dewa. Bima Pandawa. Pandawa manusia deh. Gimana sih? Emang Pandawa dewa hitungannya? Fallen. Pandawa emang hitungannya dewa ya? Hitungannya bukan dewa kan? Hitungannya demigod. Iya, tapi bukan dewa kan? Maksudnya contoh dia bukan dewa, bukan pure dewa kan? Iya bener dong. Soalnya Pandawa itu anak dewa bener. Bima ngelahirin Gatot Kaca, Bima bukan dewa. Ayo lo, wah ini kalau masuk seru sih. Ih seru sih. Kalau masuk, sumpah ini seru sih kalau masuk. Ih, kalau masuk seru, iya ya. Gatot Kaca. Ah, tapi daripada Gatot Kaca, Bima sekalian aja. Bima kan lebih kuat daripada Gatot Kaca. Bima tuh nggak pernah berkuda, selalu jalan kaki dia. Atau Arjuna sekalian. Kapan si Mohaya diadaptasi ke manga seorang sniper lawan dewa? Oh iya, si Mohaya ya? Si Mohaya tahu udah jadi apa enggak nih? Si Mohaya, gak tahu deh gua. Si Mohaya masuk apa enggak tuh? Si Mohaya. Ih, kalau masuk gokil tuh. Maksudnya, si Mohaya kan sniper ya? Sniper gitu kan? Gue ngebayanginnya kalau misalnya si Mohaya nggak jadi masuk, gak gantiin Arjuna. Lawannya pasti Artemis kan? Artemis juga dewa pemburu kan Artemis tuh. Artemis panahan juga gitu kan? Jadi Arjuna lawan Artemis. Ih, gila. Kalau kalian tahu kan ada komik namanya Garudayana. Kalian tahu nggak? Garudayana tuh komik gitu dan itu Arjunanya keren banget. Arjuna itu keren kalau kalian tahu Garudayana. Ih, keren tahu Garudayana. Tahu nggak kalian Garudayana? Apollo, bukannya Artemis. Apollo bukannya pengetahuan. Artemis deh. Gatot Kaca bukan dewa bang, dia manusia terus ditempa di kawah Chandra di muka, terus jadi sakti. Betul kan, gue bilang tadi nggak mungkin dia dewa. Dia kalaupun dewa nggak pure dia. Artemis dong. Artemis lebih jago daripada Apollo. Jangan-jangan Artemis sama Apollo nama yang sama. Kita beda satu Romawi, satu ini. Wait, Apollo and Artemis are twins. Fuck. Mereka kembar. Gue lupa. Oh, ada Apollo di listnya ada Apollo. Oh, ya. Tapi ya gue ingat Apollo. Ya. Gue lupa di listnya siapa aja. Benar. Buat kalian para digital artis, ilustrator, 3D artis apapun itu yang hobi gambar, saran gua kalau lu bingung mau gambar apa iseng, lu gambar bayangin Gatot Kaca masuk Record of Ragnarok, Arjuna masuk Record of Ragnarok, lawan Thor, lawan siapa, lawan Artemis, lawan yang udah ada tuh. Bayangin Bima lawan Zeus, lu gambar, pasti rame, langsung postingan lu. Buruan, nih tips dari gua, ambil sikat buruan. Bayangin Zeus lawan Bima, atau Thor lawan Gatot Kaca. Buruan bikin. Nah, lu lihat Thor, lu sadar nggak? Dewa-dewa di sana itu dibikinnya tuh bukan dibikin yang jadul-jadul gitu loh. Nah, lu bayangin Bima tapi futuristik gitu.
Kayak Thor futuristik. Beuh. Gatot Kaca bukan yang ini ke belakang, tapi yang futuristik, beneran jetpack atau apa gitu, atau beneran sayap gitu kan. Ya, jadi itu review gue mengenai Record of Ragnarok alias Sumatsu no Valkyrie. Kalau kalian suka, support dengan langganan Netflix, dengan beli manga originalnya, udah ada di mana-mana, beli, support. Buat gue oke, buat gue suka. Season 2 gue punya ekspektasi tinggi, bodo amat. Mau belum bilang ekspektasi gue ketinggian, bodo amat, karena ada Jack the Ripper. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalian mau beda pendapat silahkan. Alasan kalian suka, alasan kalian gak suka, silahkan kita berbeda pendapat, komen di bawah. Dan gimana? Kalian suka Radio Singham yang kayak gini? Kasih like kalau kalian suka Radio Singham kita ngobrol kayak gini. Gue gak ada lawan bicara, gue sendiri. Komen di bawah juga kalau ada yang mesti gue bahas di Radio Singham berikutnya, mesti gue tonton atau mesti gue review. Iya. Oke, itu aja dari gue, Eno Bening. Thank you semuanya. Dan untuk kita semua, tonton Radio Singham berikutnya. Oh iya, jangan keluar rumah. Udah di rumah aja dengerin Radio Singham sambil main game atau apa. Udah jangan keluar rumah nih. Situasi makin tidak menentu ya. Kita lindungi keluarga kita dan diri kita sendiri dengan nontonin atau dengerin Radio Singham aja. Udah selesai semuanya. Udah selesai bersih-bersih rumahnya. Oke. Akhirnya internet gue balik. Semoga internet gue gak mati-mati lagi. Internet mati. Dadah.